Salam Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini mari kita mendengarkan renungan singkat yang saya sampaikan kepada kita semua dimanapun kita berada pada saat ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 11 yang berbunyi demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema kepada kita, yaitu kualitas mentalitas dalam setiap tekanan batin. Sekali lagi, kualitas mentalitas dalam setiap tekanan batin. Bapak Ibu, untuk lebih lanjut, lebih dalam, mari kita melihat sekilas pendahuluan dari uh, tema kita ini yang saya buat kepada kita semua sebagai bahan refleksi kita. Yang pertama, mari kita melihat pendahuluannya. Secara umum, semua orang pasti mengalami tekanan batin, baik di dunia pekerjaan, pelayanan, maupun setiap komunitas keluarga ataupun kelompok-kelompok yang lain, dan lain-lain. Tekanan batin adalah racun yang misterius di dalam batinnya seseorang dan yang susah untuk dipulihkan apabila terus dipendam secara psikologi, tetapi secara spiritual, tekanan batin adalah sarana untuk mempertajam mentalitas dan meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi secara umum bahwa tentunya semua orang pasti mengalami yang namanya tekanan batin. Ya, jadi tadi saya jelaskan kepada kita bahwa baik di dunia pekerjaan, pelayan maupun di setiap komunitas atau dimanapun kita bekerja atau perkumpulan dimanapun, baik dalam keluarga, kelompok-kelompok tertentu, ya tentunya kita pasti mengalami yang namanya tekanan batin. Dan tekanan batin ini secara psikologi itu adalah racun yang misterius di dalam batinnya kita. Ya, di dalam batinnya kita, tetapi secara spiritualitas, tekanan batin adalah sarana untuk mempertajam. Artinya justru menjadi uh, apa namanya? Justru menjadi sarana untuk mengasah mentalitas kita, justru menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kita atau meningkatkan kualitas iman kita di dalam Tuhan. Jadi Martin Luther, kalau kita melihat pandangan Martin Luther, ya menekankan juga bahwa pengalaman tekanan batin dan penderitaan adalah bagian dari perjumpaan sejati dengan Allah, ya. Dan dia mengatakan empiris itu atau pengalaman itu, ya, ketika kita mengalami namanya tekanan, sebetulnya itu adalah bagian daripada perjumpaan kita, ya, perjumpaan yang sejati dengan Allah, perjumpaan yang sejati, ya. Artinya kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan dia juga meneruskan, ia juga menyatakan bahwa manusia menemukan kekuatan batin sejati ketika ia menyadari ketidakberdayaannya dan bersandar penuh pada kasih karunia Allah, ya. Artinya kita menemukan kekuatan batin sejati itu ketika kita menyadari. Artinya ketika kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, bahwa orang yang punya keterbatasan, ya. Dan ketika kita menyadari itu, disitulah kita menemukan yang namanya kekuatan batin sejati. Ya, itu adalah pandangan Martin Luther. Dan dia meneruskan lagi, sementara mentalitas Kristen yang sehat adalah kerendahan hati dan ketergantungan pada anugerah, bukan kekuatan diri sendiri. Ya, dan dia mengatakan, Martin Luther ini bahwa dia mengatakan mentalitas Kristen yang sehat itu adalah sebuah artinya, adanya sebuah kerendahan hati, ya, yang dialami,
ya, adanya bagaimana seseorang itu bergantung pada anugerah Allah atau bergantung pada kasih karunia Tuhan, ya. Bukan pada kekuatan diri kita sendiri, bukan pada sesama kita, sesama manusia. Menurut Agustinus, dia mengatakan tekanan batin dilihat sebagai ujian kasih dan kefokusan hati, mentalitas yang benar, bukan mengeluh, melainkan menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pendahuluan ini adalah awal atau kalau kita memandang secara ideal bahwa inilah seharusnya yang akan kita alami, yang ada di dalam diri kita ketika kita mengalami yang namanya tekanan batin khususnya atau masalah-masalah yang lain, dan ini adalah mendorong kita di uh, awal atau di pendahuluan atau di pembukaan kita ini, ya, sebelum kita masuk ke, eee, apa namanya, ke teksnya yang barusan kita baca itu tadi, ya. Saya juga memberikan beberapa poin di, eee, teks yang barusan kita baca tadi Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, selalu memiliki respon yang positif. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagaimana situasi, ya, bagaimana problem yang dialami oleh Rasul Paulus di jemaat di Korintus, ya. Kalau kita melihat tampaknya Paulus ini selalu memiliki respon yang positif, ya. Itu akan dilihat di ayat 8 sampai ke 9. Mari kita membaca, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, ada kalimat yang luar biasa di situ Bapak Ibu, di ayat terakhir bahwa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Artinya Allah itu adalah Allah yang setia dan Paulus mengaku itu, ya, bahwa ketika kita dianiaya itu uh, yang berjalan bukan hanya kita sendiri, ya. Yang ada di dalam diri kita bukan hanya kita, tetapi ada Allah kita, ada Allah yang selalu membela, yang selalu setia menemani kita, yang selalu menolong kita, ya. Jadi, di poin kedua ini mendorong kita Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memiliki selalu selalu kita memiliki respon yang positif, ya, dalam menghadapi situasi, ya. Apapun situasi yang kita alami, baik dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, kita harus selalu memiliki respon yang positif, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang percaya, kita tunjukkan iman kita, ya. Kita tunjukkan buah iman kita. Poin kedua Bapak Ibu, selalu memberikan dampak yang baik dengan penuh semangat. Kalau kita melihat di ayat ke-10 sampai 11, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ini adalah ayat ini adalah merupakan sebuah bagaimana Paulus selalu menunjukkan dampak yang baik dan dibarengi dengan semangat. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita tidak berdaya lagi, yang membuat kita putus asa atau menyerah, ya. Dan kalau kita melihat di ayat ini justru Paulus, ya, menunjukkan atau selalu memberikan dampak yang baik dan penuh semangat. Demikian juga kita. Ya, kita selalu memberikan dampak yang baik apapun yang diperhadapkan dengan kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang memberitakan kabar baik, ya, dimanapun kita berada. Ketika kita menjumpai hal itu, ya, namun hal yang selalu kita, lakukan, yang selalu kita bawa, itu kita selalu, memberikan dampak yang baik. Kita tetap berdiri di dalam pendirian kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan iblis. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam teks ini
mengingatkan kita ada dua hal. Jadi yang menjadi kesimpulan ini menjadi kesimpulan kita di bagian terakhir dengan demikian sesuai konteks teks di atas. Ya Bapak Ibu, maka ada dua hal yang menjadi bahan refleksi kita atau yang mengingatkan kita dalam dunia pelayanan misi secara khusus dalam memberitakan Injil sebagai berikut. Yang pertama, selalu memiliki respon yang positif dalam menghadapi realita kehidupan yang penuh dengan kontemporer, khususnya dalam pelayanan misi untuk memberitakan Injil. Kedua, Bapak Ibu, selalu memberikan dampak yang baik dengan penuh semangat dalam memberitakan Injil sebagai baik dalam bentuk buah iman kita maupun dalam bentuk dedikasi dan loyalitas kita. Bapak Ibu, biarlah renungan singkat ini dapat menjadi pedoman, dapat menjadi bahan refleksi iman kita untuk terus menjalani kehidupan ini di dunia yang nyata ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya sapa kita dengan shalom. Tuhan Yesus memberkati.